Nah, kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, masih akan ada unjuk rasa itu. Anda berpotensi menjadi pembunuh. Pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono atau dikenal dengan Mas Ibas. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Saya tidak harus izin sama beliau. SBY bukan bawahan Jokowi dan tidak ada kata-kata harus minta izin. Saya tidak tahu sekolahnya di mana seperti itu. Kalau itu keluar dari Ngabalin, hati-hati juga berbicara. Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak murni, selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat tidak mampu menyelamatkan rakyat. Rakyat melakukan protes dan unjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Mari kita lihat dari sebab akibat. Pasti adalah yang diprotes, yang dituntut. Tidak mungkin tidak ada. Saya kok sampai sekarang misalnya tidak melihat apa yang dituntut, apa yang ingin diprotes, apa yang tidak diinginkan, apa yang mereka inginkan. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah, kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, masih akan ada unjuk rasa itu. Masih akan ada unjuk rasa itu. Anda berpotensi menjadi pembunuh. Dan belum lagi ketika berbicara motif kita bisa nilai kok. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Keluarga Cikeas ramai-ramai mengomentari pandemi corona yang melanda Indonesia, yang angka penularannya masih tinggi. Dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, hingga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersuara. Awalnya Ibas lah yang bicara keras soal kemampuan pemerintah menghadapi pandemi. Dia tidak ingin Indonesia menjadi bangsa gagal dalam penanganan pandemi corona. Begini ya, COVID-19 makin mengganas, keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas dalam keterangan tertulis yang dibagikan Kepala Bakomstra, Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya. Pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono atau dikenal dengan Mas Ibas, jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat tidak mampu menyelamatkan rakyat. Kebebasan berpendapat, mengeluarkan kritik, termasuk demo di jalanan, dalam alam demokrasi itu dilindungi atau diperbolehkan. Ya. Dengan catatan dalam kondisi normal. Jadi kalau kemudian ada yang berupaya mengorganisir massa orang, adik-adik mahasiswa dalam kondisi penularan seperti sekarang pandemi, ya saya pikir pertama niatnya sudah pasti tidak baik. AHY menyusul berkomentar dengan mengawali retorikanya soal status ekonomi Indonesia. Bank Dunia resmi mengumumkan bahwa Indonesia masuk kategori negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Padahal tahun lalu, pada 2020, Indonesia berada di level 4.050 USD. Capaian tersebut membuat Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. AHY menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak ideal. Idealnya, kita selalu naik kelas, jangan tinggal kelas, apalagi turun kelas. Masalah gentingnya bukan di mana status kelas kita saat ini, tapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19, kata AHY dalam keterangan tertulis. Itulah AHY, Pangeran Cikeas yang bisanya cuma nyinyir saja. Dia pura-pura tidak tahu atau memang sengaja menyembunyikan kenyataan jika sebab utama menurunnya ekonomi Indonesia jelas disebabkan oleh adanya pandemi yang melanda seluruh dunia, dan siapapun presidennya bisa dipastikan tidak akan mampu menghindarinya. Untung saja, tahun 2020 saat Indonesia naik kelas ekonomi menjadi negara dengan penghasilan menengah ke atas, Indonesia sudah dipimpin oleh Pak D. Jokowi. Coba kalau masih bapaknya yang mimpin,
Pasti pemerintahan saat ini akan dimaki habis-habisan olehnya. Lawang berhasil saja masih dicari kesalahannya, apalagi gagal. Narasi demi narasi yang teramat keji terus digulirkan oleh mereka para pembenci pemerintah. Mereka ingin membangun opini jika pemerintah saat ini telah gagal dan perlu digulingkan. Kenapa mesti digulingkan? Karena hanya itulah jalan satu-satunya untuk mereka bisa kembali berkuasa. Hanya itu cara yang bisa mereka perbuat. Tidak mungkin mereka berharap mendapat simpati masyarakat dengan pemilihan yang fair. Jelas mereka tidak akan mampu menandingi para lawan politik yang berprestasi dengan kerja nyata, bukan klaim bohong belaka. Narasi jahat para barisan sakit hati hampir saja terlaksana. Baru-baru ini terdengar rumor akan adanya demo besar-besaran yang menolak PPKM, namun ujung-ujungnya menyerang presiden. Dalam seruan mereka di jagat maya, mereka akan melakukan demo besar-besaran di seluruh negeri. Dan apa tujuan mereka? Bukan main-main, tujuan mereka hanya satu: membuat kerusuhan agar ekonomi Indonesia hancur. Astagfirullah, kok ada ya politisi yang sejahat itu? Demi ambisi berkuasa, tega banget mengorbankan rakyat dan bangsanya. Berkat kemilitanan para pendukung Pak D dan kerja keras aparat pemerintah, demonstrasi tak jelas itu dapat terendus terlebih dahulu. Para penggerak dan promotor pun terbongkar dan akhirnya demo itu pun mangkrak, tak dapat direalisasikan. Hahaha, demo kok bisa mangkrak ya? Mirip Candi Hambalang saja. Kabar yang beredar mangkraknya demo tersebut bukan hanya karena sigapnya instrumen pendukung pemerintah saja, tapi juga karena logistik untuk demo itu dibawa kabur oleh seseorang alias ditilep bin diembat hangat-hangat. Kok jadi benar-benar mirip dengan proyek bancakan Candi Hambalang ya? Mangkrak karena duitnya digondol tikus. Apa mungkin karena inisiatornya sama? Setelah Menko Polhukam Mahfud MD jumpa pers dan mengatakan ada penumpang gelap, desas-desus yang beredar pun di jagat maya makin mengerucut menuju Cikeas sebagai dalang dari aksi mangkrak tersebut. Tak mau tinggal diam, para kader Demokrat pun segera menyanggah desas-desus tak jelas tersebut. Mulai dari sekedar kroco-kroco, hingga para petinggi partai sibuk membela diri, seolah-olah mereka sedang difitnah, dituduh sebagai dalang aksi mangkrak. Padahal jelas sekali pada kesempatan itu Mahfud MD tak sedikit pun menyebut SBY atau Demokrat sebagai dalangnya. Mahfud hanya berkata ada golongan tak murni yang turut berperan. Kok jadi keinget sama teman yang suka kentut sembarangan ya? Saat ada orang yang bilang bawa kentut, dia akan dengan cepat bereaksi bilang bukan dia yang kentut. Padahal terkadang jelas bunyi kentutnya berasal dari pantatnya. Tapi selalu saja tak pernah mengakui dan paling heboh saat baunya menyengat. Tak mau ketinggalan, sang nyonya besar permaisuri dari AHY pun ikutan menyanggah. Kali ini Anissa Pohan membela diri dengan mencuit di akun Twitternya menggunakan ayat dari kitab suci Al-Quran, namun bukan surat dalam huruf hijaiyah yang ia tulis, hanya penggalan artinya saja. Dan fitnah lebih sadis dari pembunuhan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 291. Demikian Anissa Pohan menulis cuitannya. Sekedar informasi, belakangan Anissa sering mencuit dengan penggalan arti sebuah ayat suci. Mungkin ia ingin pamer, ingin seluruh rakyat tahu jika ia itu religius. Sayangnya kali ini yang membaca tweetan Nyonya AHY tak semua awam terhadap Al-Quran, dan netizen itu pun langsung merespon dengan mengatakan tak ada ayat 291 dalam Quran Surat Al-Baqarah, hanya sampai dengan ayat 286 saja. Oh no, cuitan itu menurut penulis sebagai orang yang tidak hafal. Hafal jumlah ayat tiap-tiap surat dalam kitab suci Al-Quran sangat berbahaya. Penulis tak bisa membayangkan jika tweetan tersebut diretweet oleh followersnya yang juga tak menyadari ada yang salah, dan kemudian diretweet terus-menerus hingga tersebar. Bayangkan saja para kadrun yang mabok agama tanpa mengerti ilmu yang sesungguhnya pasti akan menelan mentah-mentah cuitan Anissa ini. Pokoknya berbau agama menurut mereka bagus walaupun salah. Jelas yang dilakukan Anissa Pohan ini merupakan sebuah penistaan agama, secara terang di depan publik mengatakan itu. Memang sih setelah cuitan itu viral ia buru-buru minta maaf, tapi seingat penulis, Ahok dulu juga sudah minta maaf tapi proses hukum berjalan terus. Lantas gimana nih proses hukum Anissa Pohan? Jalan nggak? Terbaru ada SBY yang berkomentar soal pandemi corona. SBY berharap Tuhan membimbing pemerintah dan masyarakat melewati ujian ini. Hal itu disampaikan SBY dalam akun Twitternya yang bercentang biru, seperti dilihat Rabu 28 Juli. SBY menekankan pentingnya berdoa selain terus berikhtiar. Tuhan, seraya gigih berikhtiar, kami tetap memohon kemurahan hatimu, selamatkan negeri kami dan kami semua, bimbinglah pemerintahan kami dan juga kami masyarakat Indonesia agar dapat mengatasi pandemi besar ini. Amin. Tulis SBY.
Kali ini menurut kami tak ada yang salah dalam isi cuitan atau doa SBY tersebut. Menurut penulis, itu hal yang baik jika itu benar-benar tulus dari hatinya untuk negeri yang pernah ia pimpin. Namun jika hanya sekedar taktik politik licik untuk menjatuhkan pemerintahan saat ini akan jadi lain cerita. Yang bisa tahu isi hati seseorang hanyalah Tuhan dan orang itu sendiri. Walaupun SBY kita kenal sebagai tukang nyinyir dan pemain drama, tapi belum tentu juga kali ini ia melakukan hal yang sama. Siapa tahu di usianya yang kini dia sudah tak lagi muda, dia sudah bertobat dan mulai masuk jalan yang benar hingga tulus mendoakan. Semoga saja pikiran baik penulis ini jadi kenyataan. Bagaimanapun juga SBY ini pernah jadi presiden kita selama 10 tahun, jadi kita harus tetap mengenangnya. Walaupun mungkin kenangan kita lebih banyak tentang sebuah bangunan rumah hantu terbesar yang berada di Hambalang sebagai warisannya, dan juga sejumlah kasus mega korupsi pada masanya. Namun tetap saja, kita harus mengenang itu karena mau tidak mau itu akan menjadi sejarah bangsa Indonesia yang kelak akan kita ceritakan pada cucu kita di kala senja, sambil ditemani secangkir hangat kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Sambil berpesan agar cucu kita jangan mau dibohongi dengan sebuah drama memelas, dan juga jangan meniru ketamakan para politikus busuk yang menjarah negeri pertiwi. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan video ini ke media sosial kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.